Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Adina Makfira. Semoga kalian gak bosan dengerin video-video aku yang insyaallah bermanfaat ya buat teman-teman semua. Balik lagi, welcome back to our channel. Kenapa aku bilang our channel? Karena ini adalah channel dari dosen pengampu aku, yaitu yang terhormat Ibu Zoya Lianti. Semoga beliau selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kali ini Adina akan jelasin mengenai tentang quantum learning. Jadi dari judulnya quantum learning ini adalah sangat-sangat unik dan sangat menurutku judul ini tuh sangat unik dan sangat cute kali gitu untuk dibahas. Jadi secara garis besar quantum learning itu ternyata teman-teman adalah strategi belajar, strategi atau pedoman kita belajar yang bisa dimanfaatkan agar peserta didik belajar dengan lebih nyaman. Ternyata itu toh quantum learning. Nah, selain itu, quantum learning ini membuat aktivitas belajar kegiatan dapat menyenangkan dan sangat bermanfaat gitu loh. Nah, jadi quantum learning ini berasal dari usaha Georgy Lazarov. Dia merupakan penelitian yang dinamakan suggestology yang menyatakan bahwa sugesti bisa dan pasti berdampak pada kondisi belajar. Sugesti bisa dan berdampak. Nah, jadi kalau dibilang sugesti berdampak, sugesti adalah penyemangat dari alam bawah sadar kita. Jadi sebenarnya siapa yang bisa mensugesti kita itu diri kita sendiri kan? Sebenarnya permasalahan problem yang ada di diri kita itu kita nggak perlu tanya sama orang lain karena diri kita sendiri tahu jawabannya. Dan sebenarnya dengan sugesti awal bangun tidur itu kita memiliki sugesti yang kuat, maka insya Allah hidup akan teratur dan terprogres ya dari hari ke hari gitulah. Jadi pola hubungan, balik lagi nih ke quantum learning ya. Jadi pola hubungan interaksi dalam quantum learning ini bisa bermanfaat untuk merubah potensi siswa dan guru ke arah yang lebih baik dan membantu perkembangan minat belajar siswa sehingga belajar bisa lebih efektif dan akurat. Ternyata quantum learning ini bukan bermanfaat untuk murid saja loh teman-teman, tapi juga bermanfaat untuk kita nih sebagai guru. Jadi model pembelajaran quantum learning itu terdiri ada dua, yaitu peta konsep dan teknik memori. Nah, jadi sebenarnya sih aku mau jelasin dulu mengenai peta konsep nih. Peta konsep itu apa sih sebenarnya? Peta konsep kalau kita lihat buku cetak atau buku yang diberikan sekolah itu pasti di depan ada peta konsep ya, ada KDKI, ada materinya, terus langkah-langkahnya apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, jadi peta konsep itu adalah pada umumnya yakni kita membuat judul di atas, kemudian membuat cabang-cabangnya kan kayak kotak-kotak gitu, ada cabang-cabang ya kan, berupa kata-kata kunci dan gambar untuk menarik perhatian. Jadi di dalam peta konsepnya itu kita itu kayak ada kotak gitu, terus kita kasih panah-panah dan itu adalah kata kunci atau yang terpenting dari materi itu dicantumkan di dalam peta konsep. Yaitu sebenarnya peta konsep ini juga adalah gabungan dari gaya atau teknik belajar, diantaranya teknik belajar mandiri, teknik belajar visual, auditory, reading, writing, kinesthetic. Aku bilang tadi visual berarti metode belajar dengan cara bergerak, ya kan, visual berbicara, auditory dengan cara mendengar, reading dengan cara membaca, writing menulis, dan kinesthetic dengan cara bergerak, outdoor, olahraga, seni, menari, termasuk dengan kinesthetic. Nah, untuk lagi kembali ke tujuan. Jadi tujuan quantum learning itu yang pertama bertujuan untuk meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif agar konsentrasi dan dapat mencapai target belajar. Kemudian bisa memperoleh aktivitas belajar yang mengembangkan, yang menyenangkan dan nyaman. Kemudian juga dapat beradaptasi terhadap kapabilitas otak dan apa yang diperlukan oleh otak anak-anak. Kemudian bisa menolong perkembangan dan kesuksesan individu atau anak peserta didik. Kemudian dapat mengembangkan akselerasi pembelajaran individu dan grup belajar nih. Asas utama ya, jadi terdapat ideal atau asas-asas tertentu dalam pembelajaran kuantum, yakni membuat siswa bisa menyelami dunia guru dan guru bisa menyelami dunia siswa. Maksud di sini apa? Yaitu antara guru dan murid dapat bekerja sama untuk menciptakan kelas yang kondusif dan dapat belajar dengan nyaman di dalamnya. Kemudian adalah fokus utama dari quantum learning ini, siswa
sehingga mereka dituntut untuk aktif ya, sedangkan guru menjadi penyedia atau menjadi penyalur dari si keaktifan si siswa ini dituntut. Nah, guru dituntut untuk lihai dalam memahami potensi peserta didiknya. Jadi di sini guru harus dituntut memang harus untuk bisa memahami karakter tiap-tiap peserta didik. Kemudian hal yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran quantum learning adalah menghubungkan segala fenomena, aksi, empati, dan pemikiran yang ada dalam kehidupan keseharian siswa, mulai dari sekolah hingga ke rumah dan lingkungan sosial. Kemudian, bila guru sudah menguasai cara memahami dan mengerti apa yang dimau siswa, maka guru akan lebih mudah menguasai kelas agar siswa dapat belajar dengan tekun dan cermat. Jadi di sini juga ada prinsip-prinsip dari quantum learning, yaitu pertama mengetahui secara sadar bahwa apapun yang akan disampaikan bisa berpengaruh pada pembelajaran, mulai dari bahasa tubuh guru, potensi guru, pembelajaran, strategi, dan yang lainnya. Itu juga berpengaruh sekali ya. Kemudian juga adalah mengetahui dengan sadar bahwa setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, bersifat secara sadar bahwa pengalaman adalah proses pembelajaran yang mendahului teori. Aktivitas pembelajaran efektif dan terjadi bila siswa sudah mendapatkan informasi dengan baik dan sudah dideteksi bahwasanya itu nggak hoax. Kemudian mengakui secara sadar bahwa dalam mendapatkan ilmu pasti ada sebuah upaya atau kerja keras, yakni dengan cara belajar, konsentrasi, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, kalau untuk gurunya pribadi harus dapat menguasai materi-materi yang akan disalurkan untuk peserta didik. Sesuatu yang berat untuk didapatkan harus lebih dihargai setiap berhasil, karena sedikit apapun harus. Jadi tuh, ibuku pernah bilang gini, Kak, segala sesuatu yang kamu dapatkan dengan cara mudah, maka akan mudah juga kamu lepaskan. Tapi segala sesuatu yang kamu dapati dengan cara yang sulit, maka akan sulit juga kamu lepaskan. Yang pertama, langkah-langkah atau sintaks dari quantum learning ini, kita itu harus menumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, rayakan. Jadi kita tuh harus pertama tuh tumbuh. Kita harus menumbuhkan, contoh ya, menumbuhkan minat belajar siswa. Nah, kemudian setelah itu kita jelasin nih dengan mudah apa tadi minat si siswa tadi, dengan mudah, dengan gaya bicara kita yang mudah dicerna oleh anak MI ya, khususnya untuk kita. Kemudian namai di sini adalah kita kasih simbol, nama, rumus, dan lain sebagainya. Kemudian demonstrasikan, yaitu direalisasikan, mempresentasi hasil yang telah kita pelajari tadi. Kemudian diulangi, kemudian dirayakan. Dirayakannya dengan seperti apa? Dirayakannya dengan cara mengadakan ujian. Setelah mengadakan ujian dengan nilai yang tertinggi, kita dapat memberikan reward kepada siswa-siswa agar mereka lebih semangat lagi dalam belajarnya. Dan di sini quantum learning juga ada punya kekurangannya, teman-teman. Jadi quantum learning juga ada punya kekurangan. Kelemahannya itu adalah harus tersedia pengalaman dan real. Kita harus berpengalaman real. Kemudian proses pembelajaran menelan waktu yang tidak sedikit, dan ini lumayan lama. Guru cenderung kurang bisa memahami dan menganalisis keahlian siswa. Itu kurangnya. Setiap kita individual sebagai guru, mungkin kita kurang memahami karakteristik setiap siswa, jadi agak sulit untuk menerapkan metode quantum learning ini. Kelebihannya banyak, jadi kelemahannya cuma 3. Kelebihannya banyak sekali. Dalam implementasinya, quantum learning lebih berfokus pada interaksi. Sangat bagus ini. Quantum learning sangat memfokuskan pada akselerasi pembelajaran. Pembelajaran ini berpokok pada keteraturan dan pembelajaran. Dalam praktiknya, pembelajaran ini berpokok pada penjagaan kualitas. Masya Allah, perhatian dan mengembangkan keahlian akademis. Pembelajaran ini sangat menghargai perbedaan dan kebebasan. Nilai atau apa yang dipercayai siswa merupakan hal yang utama dan sangat dipentingkan dalam aktivitas pembelajaran. Oke, baik, mungkin hanya di sini saja yang ini sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.